Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan masih bersama Mas Toto dan juga Kang Saan. Karena tadi kita sedang memantau mengenai situasi di Jawa Barat, saya akan ke Mas Toto terlebih dahulu. Bagaimana nih? Apakah Anda melihat ada faktor-faktor yang Jawa Barat? Iya, Jawa Barat. Kejutan atau tidak nih, Mas Toto? Memang dulu Jawa Barat 2018 agak memunculkan kejutan ya. Kalau kita lihat calon dari PKS berhasil membuat kejutan walaupun tidak kemudian menjadi menang. Saat itu diprediksi kebanyakan lembaga survei ada di peringkat ketiga, tapi kemudian malah menyalip pasangan Deddy Mizwar dengan Deddy Mulyadi ada di peringkat kedua dan tetap tapi pilkada dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Artinya memang orang banyak berspekulasi mengenai efek kejut yang bisa dilakukan oleh PKS. Ini sering disebut sebagai pemilih hidden voters yang tidak terbaca seperti itu. Tapi itu pun saya pikir bisa terjelaskan dengan data-data survei ya. Biasanya melalui tren, lalu tingkat pengenalan yang mumpuni atau tidak. Saya melihat apa yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat kalau bisa diprediksi dan kemudian membaca tren data survei, potensi kemenangan dari Deddy Mulyadi yang sering dianggap di survei paling tinggi memang disebabkan oleh tingkat pengenalan atau popularitasnya yang jomplang dengan nama-nama calon dari pasangan yang lain. Ketika bicara mengenai Deddy Mulyadi, karena ini sudah keberapa kalinya beliau mencoba peruntungannya dalam Pilkada Jawa Barat dan bergerak juga menuju 2024 sudah sejak lama. Sehingga kalau kita baca tingkat pengenalan, jomplang tuh. Kang Deddy sudah di atas 90%, yang lain-lain tuh ada yang di bawah 60%. Sehingga fondasi awal dari potensi kemenangan dalam pertarungan itu sudah dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Ditambah tentu saja variabel mengenai kekuasaan yang dianggap sebagai bagian dari kekuasaan akan menjadi booster tersendiri. Dan kalau kita lihat waktu dari pilkada ini juga praktis bisa dikatakan cukup pendek dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kalau daerah-daerah kecil seperti kabupaten kota atau level gubernur tapi seperti Jakarta yang ruang lingkupnya kecil, waktu yang sedemikian mepet itu masih bisa dikejar oleh sosok-sosok yang tadi saya sebutkan punya problem dengan tingkat pengenalan. Tapi untuk Jawa Barat dengan jumlah kabupaten kota yang luar biasa banyak, jaraknya jauh-jauh, jumlah pemilihnya luar biasa, terbesar se-Indonesia, itu akan jadi problem tersendiri. Jadi kalau secara kualitatif saya melihat kondisi yang ada, aturan kampanye yang ada, cenderung agak menguntungkan calon yang popularitasnya tinggi dalam hal ini adalah Deddy Mulyadi. Oke, Kang Saan nih tanggapannya. Ya, Nasdem kan termasuk yang mendukung Pak Saihu sama Pak Ilham ya. Dan tentu kita berusaha ya secara maksimal bagaimana agar pasangan ini bisa keluar sebagai pemenang. Dan tentu kita ya berharap bahwa seperti Mas Toto sampaikan, kalau pengalaman 2018 ini kan ada efek kejut ya. Di survei-survei dia bawah, tiba-tiba dia naik ya. Walaupun tidak memenangi kontestasi, tapi setidaknya itu ada kenaikan keterpilihan yang begitu tinggi. Nah kita di pilkada kali ini untuk di Jawa Barat ya tentu juga kita berharap bahwa akan ada efek kejut yang di luar pantauan dari lembaga-lembaga survei yang ada. Ini yang kita harapkan. Oke, Mas Toto kembali kita membahas sedikit mengenai Pilgub Jawa Barat. Ini kan memang magnetnya itu tidak sebesar kemudian orang menyoroti Jawa Tengah, Jakarta, seperti itu. Padahal kan ini merupakan lumbung suara yang sangat banyak, terbesar seperti itu. Ya kalau kita lihat dari sejarah pencalonan ya, sampai Kang Deddy Mulyadi akhirnya dicalonkan, adalah kesepakatan antara partai-partai yang terutama ada di KIM dan akhirnya menggeser Ridwan Kamil harus pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena survei membaca hasil survei yang bisa mengalahkan Kang Deddy Mulyadi hanya Ridwan Kamil kalau kita lihat dari nama-nama yang ada. Artinya tadinya memang Jawa Barat ini ada dalam situasi yang dianggap tidak masuk nih ke dalam framing pertarungan keras antara KIM Plus misalnya dengan PDI Perjuangan. Atau yang Pak Jokowi merasa perlu cawe-cawe ikut dalam pertarungan seperti di Jateng atau di DKI. Sehingga nuansanya terasa lebih adem. Ini menurut saya makin menjustifikasi. Ada pihak-pihak tertentu yang seharusnya tidak masuk dalam pertarungan pilkada. Ketika beliau masuk, ini memanaskan eskalasi yang ada. Terbukti apa yang terjadi pada
Jateng, DKI, dan mungkin Sumatera Utara kalau kita lihat. Jawa Barat berbeda situasinya, lebih terdiversifikasi peta pertarungannya, dan kemudian memang selisih yang cukup jauh di antara berbagai pasang calon dengan sisa waktu yang pendek, itu biasanya juga menurunkan tensi. Tensi itu kan pasti naik kalau kecenderungannya calonnya lebih sedikit head to head. Di sisi lain kemudian ketika berbicara selisih angkanya juga tidak jauh, sehingga kemudian kedua-duanya berupaya untuk ngotot habis-habisan, El Clasico jatuhnya gitu ya. Tetapi ketika ada arah pertarungan yang sudah bisa diterka dari awal dengan sisa waktu, apalagi luasannya luar biasa, itu menurut saya yang menyebabkan kita melihat situasi pertarungan di Jawa Barat yang cenderung adem-adem saja. Dan korbannya siapa ya? Menurut saya Kang Emil. Dalam skenario entah siapapun itu di belakang, yang seharusnya bisa jadi pertarungan menarik antara Kang Emil dengan Kang Deddy. Kalau kita baca di survei, jauh dibandingkan nama-nama lain yang sempat muncul. Walaupun kita tahu tadi Kang Emil maju di Jakarta melawan kota kosong atau Dharma Pongrekun, segala sesuatu berubah karena putusan MK. Dan inilah yang kita lihat dalam hasil-hasil survei-survei yang ada sekarang. Kang Saan, ada catatan mengenai hal ini? Ya, karena memang gini, berangkatnya juga dengan waktu yang berbeda ya. Tadi Kang Deddy itu kan sudah lama ya memulai perjalanan menuju Jawa Barat. Nah sementara Pak Saiku dan Pak Ilham itu kan deklarasinya aja pada saat mau daftar kan. Dari sisi waktu aja, makanya penting yang selalu saya sampaikan, yang dilakukan adalah akselerasi. Akselerasi itu penting untuk mengejar mereka yang sudah lama bergerak. Jadi start berbeda, maka yang terlambat startnya itu ya kecepatannya harus 2 kali lipat dari yang sudah bergerak lama. Nah ini harus dilakukan. Tapi terlepas apapun memang Jawa Barat ini sebagai provinsi terbesar di Indonesia, dalam konteks pilkada kali ini memang terasa lebih sejuk ya, lebih sejuk, lebih tidak terlalu banyak pertarungannya tidak terlalu keras kan gitu loh. Karena mungkin orang berfokusnya di Jawa Tengah dan di DKI kan gitu. Jadi agak mungkin menjadi kurang menarik mungkin bagi sebagian dari pilkada-pilkada yang ada. Oke, kembali artinya kepada pilkada Jakarta dan juga Jawa Tengah, Mas Toto, ini artinya TPS sudah mulai ditutup sudah ditutup. Sudah jam 1 sudah penghitungan ditutup. Suara sudah Sekarang mulai dilakukan. hitung-hitungan nih. Nah, data yang masuk seperti apa, Mas Toto? Saya mencoba mengikuti aturan KPU, kita belum bisa announce, tetapi kalau kita lihat sebetulnya memang yang sudah mulai terbaca itu walaupun masih di bawah 10%, semuanya itu adalah data-data di daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Karena kita harus ingat ada perbedaan selisih waktu 1 jam dan 2 jam. Artinya kalau aturan dari KPU jam 3 WIB waktu Indonesia Barat baru bisa dibuka, pada saat nanti dibuka itu sudah sekitar jeda 3 dan 4 jam dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi sebetulnya sekarang sudah di beberapa daerah Indonesia Timur dan Tengah sudah mulai bisa dibaca, walaupun kisarannya masih 10%, jauh masih dari angka stabil. Paling tidak kita membutuhkan 40%-an untuk mencoba menerka pattern data yang stabil, itu pun dengan catatan tidak terjadi pertarungan ketat. Kalau terjadi pertarungan ketat mungkin harus di atas 80%, baru mulai bisa disimpulkan arah dari hasil quick count tersebut. Dari Kang Saan sendiri pantauannya seperti apa untuk partai sendiri saat ini? Karena kan sudah memasuki proses penghitungan suara ya di TPS-TPS. Ya, partai udah kita kan ini lagi dihitung. Betul. Lagi dihitung, dan tentu kita sedang masing-masing bikin real count, dan kita akan pantau terus, dan mereka nanti akan mengirim data-data itu kepada kita di Jakarta. Jadi dari segi pantauan, misalnya yang terutama yang jauh-jauh kayak harusnya tidak ada masalah, kayak Papua Barat kan lawan kota kosong ya. Jadi itu secara, dan kota kosongnya juga kan bukan didesain ya, karena memang murni tidak ada yang memang tidak ada yang berhadapan gitu ya. Jadi murni
itu keinginan dari semua lawan kota kosong. Di beberapa daerah misalnya kayak Nasdem di Ciamis juga lawan kota kosong kan. Secara umum harusnya tidak ada masalah. Tapi data-data sudah mulai dihitung dan sedang proses untuk terus dikirim ke pusat-pusat tabulasi yang kita buat. Oke, jadi proses penghitungan suara sudah berlangsung, pengawalan suara juga dilakukan, pengamanan suara juga dilakukan oleh partai seperti itu, dan kita akan nantinya juga memantau bagaimana kemudian perkembangan proses penghitungan suara. Perbincangan juga akan kembali kami lanjutkan, tapi tetaplah bersama kami. Live event akan segera kembali usai jeda bersama rekan Kevin Aikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.